Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Apa kabar pendengar? Anda kembali lagi bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Rabu 5 Juli 2023. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Dan inilah informasi utamanya. Seniman muda asal Pandeglang akan unjuk kebolehan dalam pentas seni pewayangan di Thailand dan Prancis. 6.000 siswa lulusan sekolah dasar di Kota Serang terpaksa harus masuk SMP swasta karena tidak tertampung di SMP negeri. Pada periode Januari hingga Juni 2023, terjadi 78 kasus kekerasan pada anak dan perempuan di Kabupaten Tangerang. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, sebanyak 6.000 siswa lulusan sekolah dasar di Kota Serang terpaksa harus melanjutkan pendidikan di sekolah swasta karena tidak tertampung di SMP yang berstatus negeri. Seperti diketahui, jumlah SMP negeri di Kota Serang sebanyak 27 sekolah dengan daya tampung 6.234 siswa. Sementara jumlah sekolah dasar di Kota Serang mencapai 260 sekolah dengan jumlah kelulusan 12.364 siswa. Berikut laporan Mamo Ervanto dari Radio Harmoni FM Serang. 6.000 siswa lulusan sekolah dasar di Kota Serang harus melanjutkan ke sekolah tingkat pertama swasta dikarenakan kapasitas sekolah di tingkat pertama di Kota Serang yang berstatus negeri hanya dapat menampung 6.234 siswa dari jumlah kelulusan siswa SD yang berjumlah 12.364 pada tahun ajaran 2023 sesuai dengan database Dinas Pendidikan Kota Serang. Kepala Bidang SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, Leni Pasuri Susana mengatakan lulusan SD negeri tahun 2023 sebanyak 12.364 siswa, sementara daya tampung SLTP negeri di Kota Serang hanya 6.234 siswa. Leni Puspa menjelaskan jumlah SMP negeri di Kota Serang baru ada 27 sekolah dengan daya tampung 6.234 siswa, sedangkan jumlah SD negeri di Kota Serang berjumlah 260 sekolah dengan jumlah kelulusan 12.364 ribu. Sementara itu, Wali Kota Serang, Safrudin, saat dikonfirmasi terkait hal tersebut menyampaikan, seluruh siswa lulusan sekolah dasar di Kota Serang wajib melanjutkan sekolah ke tingkat pertama meskipun harus ke sekolah swasta. Tidak ada perbedaan baik sekolah berstatus negeri ataupun swasta, semuanya memiliki mutu pendidikan yang sama, lanjut Safrudin. Dan berikut adalah wawancara lengkap kami dengan Wali Kota Serang, Safrudin. Warga masyarakat Kota Serang semuanya pengen di negeri itu nggak ada. Daya tampung SD atau SMP itu hanya 50%. Jadi yang 50% itu swasta. Boleh berharap ke negeri, akan tetapi kalau tidak keterima ke negeri itu harus ke swasta. Jangan nggak sekolah. Karena sekolah itu penting dan saya anjurkan untuk masyarakat Kota Serang kalau yang tidak diterima di negeri harus sekolah ke swasta. Di swasta harganya mahal kan? Ya itu mah saya juga dulu sama. Buat apa ada swasta? Jadi kapasitasnya 50% negeri, 50% swasta. Jadi kalau umpamanya kita masuk negeri semua, Pilihannya kalau nggak diterima di negeri bisa ke swasta, Pak ya? Iya. Dan kapasitasnya masih mencukupi masih mencukupi. Bahkan kalau swasta dari luar daerah juga masih. Rudin menambahkan untuk kapasitas sekolah swasta di Kota Serang mampu menampung 50% lulusan sekolah dasar di Kota Serang yang tidak diterima di sekolah negeri ataupun dari luar Kota Serang. Saya Mamo Ervanto, wartawan Harmoni FM Serang melaporkan untuk Berita Banten. Beralih ke Tangerang, pendengar, sebanyak 78 kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan sepanjang Januari hingga Juni 2023 terjadi di Kabupaten Tangerang. Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, jumlah tersebut mengalami peningkatan berdasarkan pengaduan yang diterima. Berikut laporan Jose Marwoto dari Heartline Radio Tangerang. Dari Tangerang dilaporkan, tercatat sebanyak 78 kasus kekerasan
terjadi pada anak dan perempuan di Kabupaten Tangerang pada periode Januari hingga Juni 2023. Informasi ini disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tangerang, Bapak Asep Suherman. Asep mengatakan jumlah ini dinilai mengalami peningkatan berdasarkan pengaduan yang diterima. Dari 78 kasus kekerasan ini merupakan akumulasi data gabungan dari pelaporan yang sudah ada. Di antaranya seperti kasus yang dialami oleh anak-anak di bawah umur dan sisanya terjadi terhadap perempuan dewasa. Secara rinci bisa dikatakan jumlah kekerasan seksual paling banyak mencapai 20 kasus, sementara pelecehan terdapat 14 kasus, kekerasan dalam rumah tangga secara fisik ada 9 kasus, serta kekerasan psikis ada 9 kasus dan lain sebagainya. Adapun peningkatan kasus kekerasan ini terjadi karena faktor kemudahan dan juga kesadaran masyarakat dalam proses pengaduan. Menurut Asep, bila dibandingkan tahun sebelumnya memang berbeda karena saat ini masyarakat sudah sadar dan berani untuk melaporkan kasus kekerasan kepada pihak yang terkait. Beda dengan waktu sebelumnya, ketika kebanyakan orang masih takut untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan. Meskipun demikian, dalam upaya menekan angka kekerasan, pemerintah Kabupaten Tangerang kini telah membuka ruang advokasi atau pendampingan terhadap para korban. Selain itu, pihaknya juga secara intens melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan juga perlindungan jika terjadi kekerasan, serta melaksanakan trauma healing. Saya Jose Marwoto dari Heartland Radio Tangerang, melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, Muhammad Amin, seniman muda berusia 17 tahun asal Pandeglang, pada bulan September mendatang akan tampil dalam pentas pewayangan di Thailand dan Perancis. Bupati Pandeglang Irna Narulita menyambut positif apa yang dilakukan Muhammad Amin, seniman muda yang menggeluti dan turut melestarikan seni tradisional. Bupati meminta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pandeglang untuk terus mendorong pegiat seni untuk menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal. Berikut laporan Risma dari Radio Akarsari Pandeglang. Muhammad Amin, 17 tahun, seniman muda asal Pandeglang, Banten, pada September mendatang unjuk kemampuan dalam dunia pewayangan di Thailand dan Prancis sebagai salah satu upaya pelestarian kesenian tradisional. Demi memaksimalkan persiapan dan tujuan utamanya, seniman yang akrab dipanggil Ajin ini meminta dukungan kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Pendopo, Kabupaten Pandeglang, Senin kemarin. Menurut Bupati Pandeglang, beliau bangga kepada Amin, masih muda tetapi talentanya luar biasa, menyukai kesenian yang jarang digeluti oleh anak seusianya. Sosok Amin bisa menjadi pelopor dan agen perubahan bagi kaula muda untuk menggeluti kesenian pewayangan, terutama di Kabupaten Pandeglang. Untuk itu, Bupati Irna meminta kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang mendorong penggiat untuk terus menjaga kelestarian budaya dan kearifan lokal. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Neneng Nur Aini, mengatakan pihaknya juga mendukung seni pewayangan di daerahnya. Namun menurutnya, sejauh ini belum ada wadah atau sanggar khusus dalang di daerah tersebut. Neneng mengatakan saat ini Aming bergabung dengan sanggar seni di daerah Tasik karena Pandeglang belum ada sanggar yang menaungi perdalangan. Demikian Risma dari Akarsari melaporkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan untuk Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.